Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sahanuri dengan NIM 21100-155 dari kelas 1 reguler pagi BJM dari Universitas Uniska, Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan komponen yang terdapat pada motherboard. Jadi, apa sih itu motherboard? Nah, jadi motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan motherboard Asus TUF Z370 Pro Gaming. Di sini saya mengambil motherboard ini. Oke, untuk spesifikasi nama produknya TUF Z370 Pro, kategorinya motherboard, brandnya Asus, tahun rilis 2017. Untuk form factor-nya ATX, chipset North Bridge-nya Intel Z370, chipset South Bridge-nya Nano, grafiknya yes, maksimum RAM 64GB, RAM tipenya DDR4, slotnya 4 dan PCI x 16 3 slot, SATA portnya 6, storage-nya 6 SATA 6GB dan M2 2 port, audio portnya 5 port, LAN portnya 1 port, total PCI slotnya 6, dan soket tipenya LGA 1151. Oke, langsung saja. Nah, seperti yang digambar, ada 17 komponen yang akan saya bahas di sini. Yang komponen pertama itu ada USB 2.0, yang kedua itu ada DVI, yang ketiga itu ada HDMI, yang keempat itu ada USB 3.1 Gen 2, yang kelima ada USB 3.1 Gen 1 dan PS, dan 6 LAN atau Ethernet 7, audio port 8 MC2 dan seterusnya seperti yang bisa terlihat. Oke, langsung saja. Yang pertama itu USB 2.0. Jadi apa sih USB 2.0 itu? Jadi USB 2.0 itu adalah menggunakan metode setengah duplex untuk mentransfer data. Artinya bahwa aliran data di USB adalah searah. Misalnya kita dapat mengirim data atau menerima data, tapi tidak dapat melakukan keduanya secara bersamaan. Ini seperti yang gambar di samping kiri ini. Oke, mari selanjutnya ada DVI. Nah, apa sih DVI itu? DVI atau Digital Visual Interface disebut dengan DVI terbatas sampai resolusi 1920 x 1200. Jadi DVI itu dirancang untuk mengirim signal digital video tanpa dipadatkan. Bila ingin menggunakan teknologi dengan resolusi 4K, lupakan port ini karena tidak akan mencukupi kebutuhan pengiriman signal digital. Oke, yang ketiga itu ada HDMI. Apa itu HDMI? HDMI adalah High Definition Multimedia Interface. Gunanya untuk mentransfer gambar dan suara digital dalam waktu bersamaan. Nah, ini contoh HDMI-nya dan ini contoh kabel HDMI-nya. Oke, selanjutnya USB 3.1 Gen 2. Apa sih itu USB 3.1 Gen 2? Nah, Gen 2 ini bertujuan untuk mendorong kecepatan hingga 10 GB per detik. Gigabit per detik. Nah, seperti gambar yang ada tertera ini yang berwarna biru, Gen 2. Oke, selanjutnya ada Gen 1. Perbedaannya hanya mendukung kecepatan hingga 5 gigabit per second. Ini yang membedakan USB-nya. Selanjutnya ada LAN. Apa sih itu LAN? LAN itu adalah Local Area Network atau salah satu perangkat yang digunakan sebagai penghubung komputer dengan jaringan internet. Jadi untuk LAN itu menghubungkan internet itu dengan kabel, tidak perlu WiFi lagi bisa. Oke, yang selanjutnya ada audio port. Fungsinya itu sebagai penghubung agar mikrofon dan headset atau speaker tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini ada perbedaan macam-macam audio portnya. Di sini ada 5 audio port, masing-masing ada kegunaan masing-masing. Nah, mungkin ada yang buat bass, ada buat suaranya, dan lain-lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya ada M.2 atau SSD. Jadi fungsi SSD itu untuk mendukung membaca dan menulis data dan memelihara data yang disimpan dalam keadaan permanen bahkan tanpa daya. Meski fungsi SSD itu sama seperti fungsi dasar HDD atau hard drive, SSD itu mempunyai kelebihan yaitu tidak gampang rusak karena bantingan,
sedangkan HDD itu mudah rusak karena bantingan, karena ada bentuknya itu yang main besar dan berat. Oke, selanjutnya ada komponen Realtek ALC 887. Nah, di sini mungkin ini komponen khusus pada motherboard Asus ZTUF Z370 Pro Gaming ini. Nah, gunanya itu untuk TUF Gaming audio cover, audio shielding, lapisan PCB audio khusus, dan kapasitor audio Jepang premium. Oke, yang selanjutnya ada Digi plus PRM dan EPU. Apa itu Digi plus PRM? Nah, Digi plus PRM itu mampu mengatur daya pada PWM motherboard secara pintar berkat mikrokontrolernya. Nah, sedangkan EPU itu yaitu mikroprosesor untuk menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan efisiensi serta manajemen daya pada motherboard. Nah, ini seperti contoh gambar di sini. Ini ada CPU, ada Digi PRM, EPU-nya. Kegunaannya untuk mengcooling. Dan selanjutnya ada soket RAM. Jadi RAM itu atau random access memory itu gunanya untuk menyimpan data secara sementara, digunakan dalam operasi normal, menulis data lebih cepat. Nah, RAM tipe yang digunakan pada motherboard Asus Z370 Pro Gaming ini menggunakan DDR4 support 4000 mHz yang terdiri 4 slot dan maksimum RAM 64 GB. Nah, seperti yang ada di gambar di sebelah kiri ini ada soket RAM terdiri dari 4. Jadi untuk RAM itu tidak boleh menggunakan beda jenis atau beda tipe. Jadi semua itu harus satu tipe, tidak boleh ada perbedaan. Dan maksimal RAM-nya itu dalam 4 soket ini harus maksimal 64 GB, tidak boleh lebih. Karena motherboardnya menggunakan 64 GB. Oke, yang selanjutnya itu ada port power atau power supply, berfungsi sebagai pengubah dari tegangan listrik AC atau alternating current menjadi tegangan direct current atau DC. Karena hardware komputer hanya dapat beroperasi dengan arus DC. Untuk motherboard Asus Z370 Pro Gaming ini dapat menggunakan power supply dengan tegangan minimal 400 watt. Nah, seperti yang di samping ini ada soket tempat mencolokan power supply-nya, dan ini adalah bentuk power supply, contoh bentuk power supply. Oke, yang selanjutnya ada yang ke-14, karena yang ke-13 itu hanya pola TUF gaming-nya, mungkin pola khusus yang terhadap motherboard itu. Jadi yang ke-14 ini ada PCI Express yang kali 16. Jadi PCI Express itu memiliki fungsi untuk memasang peripheral tambahan pada komputer. Letaknya itu bersebelahan dengan slot AGP. Nah, jadi PCI Express itu ada pembagiannya seperti yang dilihat gambar sebelah kiri ini. Yang pertama itu ada PCI Express yang kali 1 yang lumayan kecil. Yang kedua itu ada yang kali 4 yang sedang. Yang kali 8 itu sedikit lebih besar lagi, dan yang 16 itu yang paling besar, 16 PCI Express-nya. Oke, yang selanjutnya itu ada SATA port. Jadi SATA port itu sebuah antarmuka penyimpanan untuk menghubungkan host bus adapter untuk perangkat penyimpanan massal seperti hard disk drive atau HDD. Pada motherboard ini mempunyai 6 SATA. Seperti yang gambar terlihat di sini yang sebelah kiri. Di sini ada 6 port SATA, dan yang di sebelah kanan ini menghubungkannya ke hard disk drive. Seperti yang digambar, ada seorang yang mencolokkan sebuah kabel menghubungkan ke hard disk drive dari port SATA. Oke, yang selanjutnya ada 17, karena yang ke-16 itu hanya USB 3.1 Gen 1 seperti penjelasan sebelumnya. Jadi untuk yang terakhir ada soket prosesor. Nah, jadi soket prosesor itu sebuah letak untuk CPU. Jadi fungsinya itu untuk menerima dan menjalankan perintah sebagai perangkat lunak, sehingga CPU sering disebut sebagai prosesor dengan kualitas teknologi CPU yang akan digunakan. Nah, pada Asus Z370 Pro Gaming itu soket yang digunakan adalah LGA 1151. LGA 1151 ini siap dengan prosesor Gen Intel, Inti, Pentium, Gold, dan Celeron. Nah, seperti yang gambar di samping ini ada soket prosesornya, dan yang berdua ini ada gambar prosesornya yang terdiri Intel, Inti, ada Celeron, ada Pentium, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini contoh pemasangan prosesor kepada soket prosesornya nih, seperti yang gambar di atas ini. Jadi bentuk pemasangannya seperti ini. Oke, terima kasih.
Mungkin cukup sekian penjelasan komponen motherboard saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.